hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang cerah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan kasih kami kesempatan untuk bisa kembali hadir dalam sesi kedua pembinaan calon pengurus PWFAUI. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami. Tuhan, pada hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan yang akan menjamah hati kami. Kami mau belajar bersama-sama tentang esensi pelayanan, mengapa kami benar-benar harus melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, jamah hati kami, Tuhan yang beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya, pakai setiap kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, teman-teman, mungkin dalam masa pembinaan dan penggumulan ini akan ada banyak hal yang harus kita proses tentunya, kita gumulkan dan kita doakan. Mungkin biar dapat insight dikit kali ya, boleh aku mau minta sharing singkat dari Sandi deh. Sandi, gimana nih proses penggumulan kamu saat ini? Ya Mbak dan Abang, mungkin aku beberapa waktu ini setelah diomongin kemarin sama Mbak Yen juga mulai menggumuli bagaimana soal pelayanan di POFAUI. Apakah kan banyak yang terpanggil, banyak juga yang terpilih, tapi harus komitmen juga. Jadi ya
sejauh ini masih terus menggumulkan dalam doa, dalam setiap perbincangan dengan keluarga juga gitu, Mbak. Thank you Sandi sharingnya. Oke, satu lagi kali ya, mungkin aku pengen tahu perspektif dari yang menggumulkan tahun lalu. Mungkin boleh Mbak Yen tahun lalu gimana sih proses penggumulannya? Eh, proses pengumulannya ya, aduh jujur berat sekali waktu dulu proses pengumulannya itu. Kalau diceritain panjang sekali, cuman akhirnya terjawab karena satu sharing dari kakak tingkat waktu itu, dan kehidupannya tuh persis banget dengan apa yang aku alami gitu. Nah, saat itu terbukakan gitu, dan akhirnya aku belajar merendahkan hati dan menerima gitu sih. Thank you Kakak Yen. Oke, mungkin kalian semua penasaran apa sih cerita panjangnya Mbak Yen atau perspektif lain. Tenang aja, besok kita akan ada sharing-sharing nih. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol terkait penggumulan kita. Nah teman-teman, satu hal yang aku mau ingatkan bahwa dalam menentukan pilihan kita, mari kita kembali pada firman Tuhan. Karena firman itulah yang akan menerangi langkah kita dan menuntun kita. Ketika kita mau untuk taat dan mau untuk dengar firman, percaya deh Tuhan akan angkat kita dengan cara dan waktu Tuhan. Sambil mengamini hal tersebut, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ku Kan Terbang. Lebih dahsyat lagi bagi
Amin. Kita percaya bahwa kita aman di dalam tangan Tuhan. Rencana-rencananya lebih besar daripada segala kekhawatiran kita. Teman-teman, pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai esensi pelayanan. Kenapa sih kita harus melayani? Apakah itu wajib atau itu pilihan? Gimana sih sikap hati yang benar dalam melayani? Itu semua akan dibukakan hari ini. Mari kembali kita siapkan hati untuk menerima firman. Kita nyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selanjutnya aku serahkan kepada Bang Rey. Oke, terima kasih Le. Mari teman-teman semua, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, aku ajak kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih Tuhan yang telah memampukan kami bisa menjalani hari-hari kami sampai saat ini. Dan secara khusus juga kami bersyukur untuk POFHUI yang Tuhan anugerahkan, kami bisa bertumbuh di dalam, kami bisa mengenal Tuhan melalui abang, kakak, mbak yang Tuhan anugerahkan. Kami bisa bertumbuh, dibimbing, digembalakan. Dan saat ini kami terlebih lagi bersyukur Tuhan mengundang kami untuk boleh ambil bagian sebagai kepengurusan yang akan kembali melayani, menggembalakan, membimbing adik-adik, rekan-rekan kami, bahkan mahasiswa-mahasiswa baru yang nantinya juga akan bergabung bersama di angkatan-angkatan berikutnya. Tuhan, kami bersyukur untuk pekerjaan dan topangan kasih karunia Tuhan bagi persekutuan dan bagi diri kami. Karena itu kami memohon
Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami, Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk mengerti maksud kehendak-Mu, dan kalau memang Tuhan memanggil, Tuhan tolong berikan kami hati yang mau taat, hati yang mau dengar-dengaran, dan oleh kuat kuasa dari Roh Kudus saja Kau menyembuhkan kami untuk meresponi panggilan Tuhan dengan setia, khususnya di dalam pelayanan di PWFAU. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ke depan, setiap kami mendengar atau menyampaikan firman, menyerahkan juga koneksi jaringan kami, kiranya semua berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami, Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Aku akan hari ini bersama dengan teman-teman di sesi yang sekarang dan juga nanti ada lagi ya sore. Dan hari ini kita akan berbicara tentang pelayanan. Bagian yang pertama ini tentang esensi atau panggilan, apa itu melayani, bagaimana sikap kita dan apa yang menjadi pengharapan. Dan di bagian yang kedua nanti kita akan berbicara tentang tantangan, tentang kondisi-kondisi yang ada. Karena itu aku juga mengajak teman-teman juga untuk bisa meresponi. Mungkin nanti kalau ada bagian-bagian yang belum jelas atau mungkin teman-teman mau elaborate teman-teman tolong tanyakan gitu ya supaya aku tahu juga kondisi dan keadaan yang teman-teman sedang gumulkan. Karena kan setiap kita di posisi dan keadaan yang mungkin nggak sama, aku mungkin juga nggak bisa jawab semua keadaan atau semua kondisi, tapi ya semoga prinsip-prinsip yang aku bagikan itu bisa menolong teman-teman, khususnya calon pengurus yang bergumul bisa semakin menggumulkan lah ya apa yang menjadi panggilan pelayanan teman-teman. Nah, aku akan mulai bagian yang pertama. Oke. Ya, mari berbicara tentang pelayanan. Saya pikir itu satu topik yang sangat familiar di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ada banyak cerita atau banyak kisah tentang seseorang melayani Tuhan atau bahkan kita sendiri melihat Yesus datang dan melayani. Aku hari ini pilih dari satu tokoh yang mungkin juga teman-teman sangat kenal, familiar. Mari kita lihat dari Kisah Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 23. Kalau ada Alkitab di HP atau Alkitab cetak boleh sambil lihat. Aku juga udah tampilin ayatnya di slide, tapi kalau teman-teman bisa sambil buka, itu akan menolong seiring nanti kita bahas atau aku highlight beberapa poin yang jadi perenungan dari perikop ini ya. Kalau teman-teman lihat, ini adalah bagian tengah atau cuplikan dari pembelaan ya tokoh Paulus di hadapan Raja Agripa setelah Paulus kemudian ditangkap dan dibawa. Paulus harus membela di beberapa tokoh, ada sebelumnya di Kaisar Felix, terus kemudian di Raja Agripa. Nah, ini kalau teman-teman ayat 12 sampai 23 itu penggalan gitu ya dari apa yang dia saksikan tentang dirinya, dan aku pikir dari situ kita juga bisa melihat apa sih bagi Paulus melayani Tuhan kayak gitu ya, bagaimana Paulus melihat pelayanan yang dia kerjakan dalam sisa hidupnya itu disarikan seperti apa. Nah, mari kita baca bersama, aku ajak kita lihat, mari aku pimpin kita baca ya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini
dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pagi siang hari ini. Berbicara tentang pelayanan, bagi saya tokoh Paulus hidupnya menggambarkan gitu ya, banyak hal yang bisa kita renungkan dari hidup Paulus, tapi ya satu hal yang sangat terkenal dari Paulus adalah dia seorang pelayan Tuhan yang begitu, yang bisa dibilang hebat dan begitu besar. Tapi apa yang mengawali atau yang mendasari semua kehebatan, kebesaran atau dampaknya yang begitu signifikan di dalam pelayanannya? Bagi saya yang pertama saya boleh simpulkan, panggilan pelayanan yang Paulus alami diawali dengan panggilan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Teman-teman, kalau tadi kita baca ayat 12 sampai ayat sekitar ayat 16 gitu ya, itu menceritakan bagaimana Paulus pertama kali berjumpa dengan Tuhan, dan perjumpaan itu membawa relasi baru. Teman-teman, ya kalian tahu detail ceritanya ya, Paulus tadinya kan orang yang mengejar, bahkan menganiaya, berusaha untuk menghapus orang-orang penganut atau pengikut Kristus, seorang Farisi yang bisa dibilang itu terang-terangan mempersekusi, mengancam, dan membunuh orang-orang Kristen pengikut mula-mula. Dari 4 sampai 11 teman-teman bisa baca detailnya, pengakuan dia gitu ya di awal-awal seperti apa. Nah, tapi di sini kita melihat gitu ya, Tuhan menganggap permusuhan dengan jemaat yang Paulus lakukan, aniaya terhadap jemaat, itu juga adalah permusuhan dengan Tuhan, dengan Kristus, aniaya dengan Kristus. Makanya kan ketika Paulus berjumpa dengan Kristus, kemudian kalimatnya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus bukan cuma menganiaya jemaat gitu, tapi ketika dia mengenai jemaat, ya dia sudah sedang menyakiti Tuhan. Tetapi dari sinilah kita melihat gitu ya, Paulus seorang pelayan yang hebat itu bukan dari orang yang latar belakang hebat atau justru udah dari sananya bau-bau sorga. Justru orang yang paling berantakan dan paling anti sama kekristenan yang Tuhan bisa panggil untuk menyatakan diri dan pada akhirnya menjadi saksinya. Jadi ya saya simpulkan seperti itu ya. Tuhan menyatakan diri kepada hamba-hambanya, dan itu sebuah panggilan kasih karunia. Dan Yesus sanggup membentuk pendosa menjadi hamba dan saksinya yang setia. Saya nggak tahu sejauh ini pergumulan teman-teman seperti apa, tapi mungkin ya saya pun juga ada pernah gitu ya, merasa aku bukan orang yang tepat untuk pelayanan ini. Aku mau melayani tapi masih sering begitu. Aku mau minta orang untuk taat sama Tuhan, tapi akunya juga sebenarnya Bang masih begini. Ya, tapi memang cerita kekristenan itu Tuhan bukan panggil orang-orang yang sudah bisa membuktikan diri di hadapan Tuhan yang akan dia pakai. Sebaliknya, Tuhan bisa pakai
pendosa yang paling keji sekalipun, pembunuh teroris yang paling kejam sekalipun, dan bisa menjadi hambanya dan saksinya setia. Ya kasarnya, aku sering bercanda begini ya, pernah bunuh orang nggak? Kalau pembunuh aja bisa Tuhan pakai, apalagi engkau dan saya, yang mungkin belum pernah sekejam atau sekeji itu kayak gitu. Saya setuju dengan kalimatnya Tim Keller ya. You need the call of God, no matter how good you are. Pelayanan itu bukan, ya karena emang saya demen aktivitas sosial, ya saya emang orangnya pedulian, ya saya emang orangnya seneng bantu-bantu. Tapi you need the call of God. Kamu perlu perjumpaan pribadi itu. Kamu perlu, Ray, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa kamu hidupnya seperti ini? Karena dari situ kita sadar, memang kita maju pelayanan bukan karena kita sudah baik. Kita maju pelayanan karena kita semata-mata orang berdosa, pembunuh keji, yang menyakiti Tuhan, yang memperoleh kasih karunia. Tetapi puji Tuhannya, that call of God, that call will transform you no matter how bad you are. Panggilan itu, perjumpaan itu akan mengubahkanmu seberapa buruk dirimu yang kamu kira. Bagi saya pelayanan juga jadi cara Tuhan terus membentuk kita gitu ya. Ya walaupun kita bilang pelayanan kita kan yang melayani orang, tapi saya berulang kali mengalami di dalam pelayanan sebenarnya Tuhan yang membentuk saya gitu ya. Kita pikirkan kita yang menggembalakan gitu, kita yang mesti mimpin, kita yang mesti ngajar, tapi berulang kali saya sadar gitu dalam pelayanan ya saya yang diajar Tuhan, saya yang dibentuk Tuhan, saya yang ditransformasi Tuhan, dan ya saya belum selesai dibentuk Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai pembentukan saya itu untuk membentuk yang lain. Disitulah hebatnya Tuhan gitu ya. Tuhan tuh bukan kasih ini contoh sempurna, ikutin dia gitu ya, tapi dia terus bentuk saya, terus pimpin saya, seiring saya juga membentuk dan memimpin teman-teman sekitar saya. Jadi we need the call of God. Kita butuh panggilan Tuhan, perjumpaan pribadi ini. Bagi saya inilah landasan pelayanan. Kalau teman-teman dalam tanda kutip clear di bagian ini, sebenarnya kita akan sadar kita maju pelayanan bukan sama sekali karena kekuatan kita. Dan nanti kalau misalnya dalam pelayanan teman-teman gagal, teman-teman salah pilih keputusan, teman-teman terang-terangan melawan, tetapi Tuhan sadarkan, teman-teman juga nggak hancur gitu ya, juga nggak langsung hilang. Teman-teman tahu, lah emang dari awal maju bukan karena kekuatanku kok. Emang dari awal maju bukan karena aku baik. Jadi kalau aku gagal, kalau aku jatuh, aku selalu punya kesempatan untuk terus dibentuk Tuhan. Karena memang inilah perjalananku bersama Tuhan. Jadi ya aku pikir ini landasan yang pertama ya, pelayanan berbicara tentang pertama perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang memanggil kita manusia berdosa. Teman-teman, bagaimana sejauh ini kau melihat pergumulanmu? Semoga saya berdoa minggu-minggu ini teman-teman bergumul makin sadar ya siapa diri kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan di hadapan kita. Bukan cuma sekedar oke, bersedia ya, hitung-hitung waktu, bisalah ambil satu pelayanan lagi. Tapi kamu sendiri menikmati gitu ya, kembali dikuatkan bahwa Tuhan membentuk pendosa yang paling buruk sekalipun bisa menjadi hamba dan saksi. Terlepas melayani di PO atau bukan di PO. Nah, yang kedua, dari situlah Tuhan panggil melayani, ya bagi saya sederhana, itu mengerjakan misi Tuhan. Dan itu juga yang Paulus nyatakan gitu ya. Tuhan jumpai Paulus, Tuhan ampuni, untuk apa? Ya untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa keselamatan dan kerajaan Allah gitu ya. Keselamatan berbicara tentang pertobatan, pengampunan dosa, dan bukan hanya pertobatan dan pengampunan dosa pribadi, tapi bagaimana sebagai satu umat kita hidup bersama untuk Tuhan dan menjadi terang atau menjadi kesaksian bagi orang-orang lain di sekitarnya. Itulah ayat 18. Berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah,
supaya mereka bisa peroleh keselamatan dan bisa mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan oleh Orang Kudus. Jadi bagi Paulus, ya aku menjadi kalimatnya itu ya, pelayan dan saksi. Nah, teman-teman, disinilah bagi saya ya melayani itu bukan apa ya, nggak macem-macem kok, nggak disuruh ciptain, pikirin hal baru atau yang mesti yang out of the box yang kayak gimana. First thing first, melayani adalah menjadi saksi. Namanya saksi itu ngapain? Ya menceritakan apa yang telah kamu lihat, dan bahkan Tuhan sendiri berjanji gitu ya, aku masih akan terus memperlihatkanmu sesuatu, kamu akan terus saksikan. Jadi teman-teman, melayani itu bukan dari sesuatu yang kita nggak punya gitu ya. Tuhan nggak minta kita memberikan sesuatu yang memang kita nggak punya. Ya Tuhan telah memberikan sesuatu, menunjukkan sesuatu, mengizinkan kita mengalami sesuatu, dan kita mau menyaksikan. Ya, sederhana apa ya? Keselamatan, pertobatan hidup kita, bagaimana Tuhan panggil kita menjadi satu kerajaan Allah, satu komunitas, itu yang mau kita saksikan. Dan no hard feeling ya, jadi saksi ya. Maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman lihat kecelakaan, terus teman-teman datang ke FH gitu, ih tadi nyebrang seberang FH ada motor, berhenti, tiba-tiba bikun dari belakang nyurodok masuk. Oh, itu motor sampai ke kolong bikun gitu. Aduh, serem banget ya, sampai bececeran, rame banget. Teman-teman kan namanya jadi saksi kan ya mau cerita aja gitu ya apa yang dilihat, karena itu apa ya, benar-benar signifikan, benar-benar mengubah sampai gimana gitu ya, pengalaman yang sangat mungkin bisa kepikiran terus, kebayang terus, keinget terus. Dan teman-teman kan nggak insecure jadi kayak gue mau cerita ya, tapi lu mesti percaya ya, lu mesti terima, lu gue bercerita ya. Ya udah, sebatas aku melihat sesuatu dan aku mau cerita gitu, aku mau bagikan. Gini loh, ya ampun, sampai ngeri banget gini. Terus kalau teman-temanmu yang dengar ceritamu kemudian bilang, ah masuk sih, mana? Dan kalian akan dengan polusnya, sana lihat, sini sono nyebrang sana lihat, kalian akan tunjukkan, kalian akan itu di depan, ayo sini bareng lihat. Teman-teman, bagi saya itulah semangat kita melayani. Kita bukan apa ya, jadi calo Tuhan, kita bukan jadi calo isi PJ gitu ya, ayo dong datang supaya mari isi bangku-bangku. Kelas aja nggak keisi tuh bangku semua, kita harap PJ keisi semua. Maksudnya semangatnya bukan cuma sekedar kumpulin orang, program kita berjalan, tapi ya semata-mata karena kita tahu ada sesuatu yang sangat signifikan. Tuhan telah mengasihi saya manusia berdosa yang diampuni, saya yang tadi hidupnya nggak jelas, hanya menuju ke kebinasaan, kegelapan, tapi Tuhan telah selamatkan. Yang tadinya dicengkram oleh kuasa iblis, sekarang Tuhan telah merdekakan dan bebaskan. Ayo, aku alamin ini, dan kalau kamu mengalami hal yang serupa, datang kepada Tuhan. Dan itu ya Paulus sendiri sadar gitu ya, kalimat-kalimatnya tuh bukan dia yang mengajukan diri gitu ya, dia yang aku yang komitmen, aku yang bersedia ya, walaupun kita nanti ditanya sama tim rek gitu ya, gimana pergumulannya, bersedia nggak, atau memutuskan mau berkomitmen nggak, kesana kita yang kasih sesuatu buat Tuhan gitu ya, oke Tuhan aku komit nih. Tapi sebenar-benarnya Paulus ya bisa menghayati gitu ya, ya Tuhan sebenarnya yang menetapkan, mengasingkan, mengususkan. Ya, ini bahasa-bahasa lain dari kata mengkuduskan gitu ya, memisahkan. Saya sering ilustrasi ini ya, kalau sama anak SMA. Teman-teman kalau makan KFC kan, atau McD, siapa yang tipe makan kulit ayamnya tuh dipisahin dulu di pinggir kayak gitu. Nah,
itulah mengkuduskan kulit ayam. Kamu mau belajar kudus, ingat kamu makan KFC, caranya kayak gimana. Kamu pisahkan kulit ayam itu untuk sesuatu yang spesial. Kamu makan akhir, kamu nikmatin, itu memberikan sukacita, memberikan kelezatan, memberikan apa ya, damai yang hakiki karena kamu bisa nikmatin sendiri kulit ayam yang kamu khususkan, kamu pisahkan, kamu asingkan. Sampai ada temen yang jahil, comotlah di kulit ayam, nggak jadi kamu makan, kamu berantem. Tapi bagi saya itulah gambarannya. Paulus menyadari pelayanan dia itu Tuhan khususkan untuk satu misi. Tuhan khususkan untuk satu berita, yaitu saksikan apa yang telah kamu terima. Dan izinkan ya saya boleh simpulkan, itulah juga POFHUI. Jemaat Tuhan, atau saya boleh ganti jemaat Tuhan ya, ganti POFH ya. POFHUI didirikan, dibangun, itu bukan di atas program. POFHUI itu bukan programnya, atau bahkan, ya saya berani bilang gitu ya, bukan sekedar komitmen pengurusnya, bukan sekedar keputusan kampus, boleh bersekutu, nggak boleh bersekutu, boleh PJ, nggak boleh PJ, boleh RPI, nggak boleh RPI. Bukan sekedar dibangun atas kondisi sekitar, lagi pandemi, nggak lagi pandemi, mulai online, mulai onsite. Tapi di mana ada hamba, ada murid Tuhan yang benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, mengenal dan berhasil dengan Kristus, Tuhan sendiri yang tetapkan, khususkan, pisahkan untuk kamu menyatakan, menjadi saksi, menceritakan apa yang kamu lihat, dan masih apa yang akan kamu lihat ke depan. Jadi, teman-teman, khususnya calon pengurus yang bergumul, saya berdoa, kalian boleh melihat sebenarnya ini bukan sekedar gambling gitu ya. Aku gambling deh, aku pikir bisa, kita lihat nanti ke depan, kalau bisa syukur, nggak apa-apa. Tapi Tuhan yang sedang membangun jemaatnya melalui kumpulan murid-murid, hamba-hamba yang Tuhan panggil, yang telah melihat apa yang telah Tuhan nyatakan dan menceritakannya dan menyaksikannya. Nah, bagi setiap kita yang aku tahu melayani perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dipanggil untuk menceritakan misi Tuhan, yaitu keselamatan kerajaan Allah. Tapi gimana caranya? Atau tapi gimana melakukannya? Maaf, saya nggak bisa mulut manis, nggak bisa pura-pura, nggak bisa tipu-tipu bilang nggak apa-apa, yang penting niat jadi pengurus, dilempengkan, dilancarkan gitu ya, semuanya pasti semesta mendukung dan sebagainya. Teman-teman, Paulus juga sadar gitu ya, mau mengerjakan misi Tuhan, mau jadi saksi, itu akan membawa dia masuk ke dalam langkah ketaatan dan langkah pengorbanan. Jalan misi Tuhan itu jalan ketaatan dan jalan pengorbanan, dan nggak ada korban yang nggak mati, nggak ada korban yang nggak tersakiti. Nah, mau jadi korban, sebenarnya kata korban itu kan dari perjanjian lama juga udah muncul kata korban. Dan kalau ada kambing atau ada lembu dikorbankan, itu nggak bisa nggak mati gitu, nggak bisa nggak sakit. Jalan misi Tuhan itu adalah jalan ketaatan. Itu juga yang Mesias lalui. Paulus bilang ayat 23, Mesias harus menderita, ia akan pertama bangkit dari antara orang mati. Ia akan mati untuk memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa lain. Ini adalah jalan Mesias, Yesus Kristus, dan Paulus sederhananya bilang, ya ini juga lah jalan para murid dan hambanya, ya dan dirinya. Nah, teman-teman, sekali lagi, bukan berarti kita nyakit-nyakitin diri ya, bukan berarti kata Paulus jalan ketaatan, jalan pengorbanan, ya udah deh,
jadi pengurus sambil tampar-tampar diri gitu, atau sambil jambak-jambak. Ya, nggak usah tampar-tampar diri, nggak usah jambak-jambak. Kamu akan menderita dan akan mengalami gitu ya. Nggak nggak semua orang sorak-sorai kamu taat dan kamu mau berkorban. Ya, tadi siapa yang awal cerita sharing sama orang tua misalnya, ya belum tentu kamu mau taat dan mau apa ya berkorban. FH udah padat, kegiatan juga banyak, tanggung jawab gitu di rumah, terus kemudian kamu mau jadi pengurus FH, ya bahkan orang tuamu mungkin nggak sorak-sorai gitu, nggak, ya ada yang bersorak-sorai, ada yang mendukung, tapi mungkin ada juga yang enggak, kayak begitu. Jadi ya saya bukannya bilang taat dan berkorban berarti menyakiti diri, cari-cari kesulitan, tapi Paulus bilang, itu ayat terkenal ya di ayat 19, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Karena kamu telah melihat sesuatu yang begitu signifikan gitu ya, profoundly meaningful, profoundly life changing, sangat mengubah hidup. Dan kamu tahu ini yang pantas atau ini yang worth it untuk aku ikuti, maka kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Total devotion. Bukan berarti Paulus sempurna ya, tidak pernah aku tidak taat, bukan berarti aku selalu sempurna, tapi dia selalu berjalan melangkah ke arah sana, kayak begitu. Paulus juga manusia biasa yang sama seperti kita gitu ya. Paulus bukan jadi malaikat atau orang suci yang nggak berdosa, tapi Paulus sadar setiap langkah itu adalah langkah ketaatan kepada penglihatan yang itu, ya aku selalu berusaha menuju arah situ, kasarnya begitu ya kalau mungkin di kalimat yang lain. Dan jangan salah, ketika berjalan di jalan ketaatan dan jalan pengorbanan, ya seperti yang aku bilang tadi ya, kiri kanan kita belum tentu pendukung setia. Banyak pihak yang menentang, menolak, melawan, bahkan menyakiti dalam rangka kita sedang membangun dan membina jemaat Tuhan. Dan itu yang Paulus alami. Dan kalau balik ke ayat 23, itu juga yang Mesias alami. Terang itu datang ke dalam dunia, tapi dunia nggak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik yang kepunyaannya itu menolaknya. Yesus sang kebenaran datang ke dunia miliknya, dan respon dunia itu bukan bersorak-sorai, tapi menolaknya, kayak begitu. Sehingga ya kalau saya boleh simpulkan, kita melayani Tuhan yang rela berkorban bagi kita. Kekristenan berbicara tentang Tuhan yang mau rela tersakiti, mati, berkorban untuk kita. Menurutmu, seperti apa dia akan memanggilmu? Mohon maaf, kalau memang kita mencari agama atau jalan hidup yang semoga langgeng, semoga luas jalannya, semoga nggak ada masalah ketika aku mau pilih anut dia. Ya mohon maaf, kekristenan itu pilihan yang buruk buat kamu. It's a bad option kalau kamu cari jalan hidup, filosofi yang membuat kamu diterima, semua mendukung, semua menyertai, semua setuju. Karena Tuhan kita aja Tuhan yang mengalami penolakan di dalam ketaatan dan pengorbanannya, mengalami aniaya ketika dia memilih untuk setia pada panggilannya. Dan kalau itu Tuhan kita yang kamu sebut Tuhan, menurutmu seperti apa dia akan memanggilmu? Ya itulah yang Yesus bilang ya, seorang murid nggak akan lebih dari gurunya. Teman-teman, jadi ya saya nggak takut untuk bilang ke teman-teman, ya doakan baik-baik, pikirkan baik-baik, karena bersedia menjadi pengurus berarti bersedia untuk berkorban dalam membangun dan membina jemaat. Ya, salah satu kalimat yang aku sering kutip ya, berbicara pelayanan. A trait of humble service which simply cannot be counterfeited
Kalau kamu mau rendah hati dalam melayani, dan sikap itu nggak bisa dipalsukan, kamu nggak bisa bohong-bohong gitu ya, yaitu apa? Is the willingness to be inconvenienced for someone else's benefit. Kamu nggak bisa pura-pura bersedia mau nggak nyaman demi kebaikan atau perkembangan orang lain. Di awal mungkin bisa senyum, tetap oke, tapi waktu akan membuktikan ya perlahan-lahan kamu tinggalkan, kamu mulai nggak peduli, kamu cuma get jobs done, yang penting apa programmu selesai, bagianmu selesai, atau bahkan ya kamu mungkin bisa berpikir ya yang penting periodeku selesai, tapi at the end cuma dapat capeknya, lelahnya, gerutunya, whiningnya. Kenapa? Karena kamu nggak bisa pura-pura bersedia nggak nyaman demi kebaikan orang lain. Pilihannya kamu memang bersedia, atau ya sebenarnya enggak, kayak gitu. Tapi kamu nggak bisa in between gitu, kamu nggak bisa main-main pura-pura willing to be inconvenienced for someone else. Kayak gitu. Jadi teman-teman ya doakan gitu ya. Saya bukannya bilang bergumul jadi pengurus itu ya kadang-kadang kita sering berpikir oh jadi pengurus berarti saya punya kelompok baru, pelayanan baru, rekan baru, bertumbuh yang baru, belajar hal baru, soft skill. Itu semua teman-teman pelajarin. Itu semua teman-teman dapat. Tapi kalian juga akan dapat paket ininya ya, pengorbanan, ketaatan, kesulitan, memilih prioritas, disalah mengerti, disalahpahami, diejek bahkan terang-terangan, diragukan, dipertanyakan. Teman-teman, pertanyaannya, masih nggak kau bersedia? Nah, kalau gitu, aduh, tapi kok jadi kelam begini ya? Terus kalian malah tim rek marahin aku, Bang Rey sih bukannya kayak begini, nggak jadi nih, baru pembinaan kedua, udah langsung besok-besoknya nggak pada datang lagi. Ya tapi saya bersyukur Paulus nggak cuma selesai oh ya udah susah terus kemudian ya tergantung kamu sekarang, kamu mau putusin kayak gimana, mau nggak susah atau enggak. Ya saya bersyukur Paulus tutup dengan ya memang ini perjalanan yang sulit, tapi ya namanya melayani berarti juga dipanggil untuk dilayani Tuhan. Melayani adalah anugerah, tetapi puji Tuhan ketika kau melayani, kau juga mendapat anugerah, ditolong dilayani Tuhan. Menerima panggilan ini berarti menerima pertolongan di ayat 22 ya. Di ayat 18 ya, di awal Paulus bilang aku dikejar, aku dianiaya, tapi di ayat 22 pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Teman-teman, jangan salah ya. Paulus itu orang yang pemberani, cerdas, strategis, militan, inspiratif, karismatik. Tapi di dalam pembelaannya, Paulus bisa simpulkan gitu ya. Hanya Tuhan yang sanggup menjaganya. Oleh pertolongan Allah aku dapat hidup. Tuhan nolong lewat kepintarannya. Tuhan nolong lewat kecerdasannya. Tuhan nolong lewat dia bisa mengatur. Tuhan nolong lewat dia bisa punya memikirkan dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik. Tapi bukan itu semata. Karakter-karakter itu semata yang Paulus akui dapat menjaga hidupnya. Tapi hanya Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan aku dapat hidup sampai sekarang. Teman-teman, karena itu ya bagi saya ya kedaulatan, kuasa, penyertaan Tuhan, itulah yang menjadi sumber kekuatan kita untuk menjalani tanggung jawab dan panggilan kita. Kalau kita hanya jalani panggilan dan tanggung jawab kita doang, kita akan jadi orang yang paling stres, satu Beji, satu Depok, satu Kelapa II. Karena
Ini pelayanan Tuhan. Kamu nggak bisa melayani jemaat Tuhan, pelayanan Tuhan, pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau hanya jadi orang yang, oke, yang penting kan nanti Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Ya udahlah, lihat aja, terserah kan Tuhan sertai. Ya udahlah, besok Natal, minggu depan UAS, kan Tuhan sertai. Ya udahlah, nggak usah belajar UAS, kan Tuhan sertai. Kamu kan juga jadi orang yang pasif gitu ya, yang maksudnya bodoh, nggak bijak. Nah, tapi sebaliknya, kalau kamu bisa melihat dua hal ini dengan nyata, bahwa Tuhan yang berkuasa, itulah kekuatan kita untuk usahakan semua tanggung jawab kita dengan baik. Disitulah kunci untuk kita bisa melayani. Dan ya, Tuhan menyertai itu unik. Dia bukan Tuhan yang, oke, Ray, kamu akan melayani 1 periode ya. Ini semua kekuatan 1 tahun aku jembrengin semua di bulan Februari. Kamu atur pakainya gimana. Dia bukan Tuhan yang kasih uang jajan itu tahunan, nanti kamu spend gimana caranya setahun supaya kuat sampai akhir. Doa Bapa kami mengajarkan kita, berikan makanan kami hari ini secukupnya. Hari demi hari. Kenapa? Karena kekuatan yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan, itu bukan terletak pada kuasanya, pada hikmatnya, tapi pada Tuhannya. Kamu butuh datang sama Tuhan hari demi hari. Kalau kamu hanya datang setahun di awal periode untuk kuasanya saja, kamu akan kehilangan Tuhan dan kuasanya. Tapi kalau hari demi hari kamu datang kepada Tuhan, disitulah kamu akan menerima segala kelimpahan Tuhan dan seluruh kepenuhannya, termasuk kuasa, hikmat, kasih, dan sebagainya. Karena itu bagi saya, melayani adalah juga dilayani Tuhan. Anugerah pelayanan memanggil kita juga untuk menerima anugerah ditolong Tuhan. Datang kepadanya, Dia yang sanggup menjaganya. Nah, pertanyaan terakhir, apakah kalau bisa nggak ya menjalani itu semua panggilan-panggilan ini? Teman-teman, mungkin dari kita berkata, aku orangnya bukan orang yang suka berkorban, aku orangnya gampang kedistrak, aku orangnya selama ini malah jauh dari Tuhan. Bisa nggak ya aku mau berkorban, setia buat jemaat, mau melayani, bersedia nggak nyaman demi kebaikan orang lain? Mau nggak ya aku? Bisa nggak ya aku punya hati yang seperti itu? Teman-teman, ya saya bersyukur Paulus di Galatia 2 ayat 20 menuliskan gitu ya, bahwa dalam perjumpaan pribadinya dengan Kristus, dia meyakini, dan ini apa ya, pernyataan iman dia gitu ya, aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Kristus yang rela berkorban itu, Kristus yang sanggup mengasihi manusia yang menolaknya. Itulah Kristus yang hidup di dalam engkau dan saya. Itulah sekarang hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kristus yang sanggup berkorban, taat langkah demi langkah, terus bergantung pada pertolongan Tuhan. Itulah sekarang Kristus yang hidup di dalam engkau dan saya. Itulah jaminannya, itulah pengharapan bahwa kita bisa melayani sebagaimana Kristus melayani. Paulus bisa sedemikian hebatnya, ya bukan karena Paulusnya sendiri. Paulus sadar, ya bukan aku, karena Kristus yang hidup dalamku. Semua pola pelayanan Paulus, itu kan pola pelayanan Yesus. Cuma bedanya, Yesus nggak mengalami perjumpaan pribadi, karena dia adalah Tuhannya. Tapi mengerjakan misi Tuhan, taat, rela berkorban, minta kuasa Bapa, itu kan semua pola Yesus. Dan sekarang Kristus yang demikian hidup di dalam Paulus. Dan Tuhan yang sama yang hidup di dalam Paulus adalah Tuhan yang sama yang juga tinggal dalam hati kita. Karena itu, ya, saya tutup dengan beberapa poin ini ya. Mari kita berdoa. Ya, POFH bukan cuma sekedar tempat yang mengadakan sacred event gitu ya, event kudus, tapi juga awesome event, sacred awesome event
program-program yang suci, yang kudus, tapi dipersiapkan dengan baik, excellent. Tapi bukan cuma masalah program dan profesionalitas, kita mau hadir di sana dengan segala keberadaan kita, sacred, awesome, authentic event. Kita mau jadi komunitas yang dipersiapkan dengan baik, jujur, terbuka apa adanya, hangat, dan itu semua membawa orang-orang kepada Tuhan yang suci, yang mulia. Tapi yang lebih indah dari itu jadi doa kita, ya FH, POFH diisi dengan bukan hanya eventnya ya, tapi sacred, awesome, authentic disciples yang pergi keluar untuk membawa, memperkenalkan, menjadi pelayan dan saksi atas apa yang telah kita alami, apa yang telah kita saksikan. Mau mengubah dunia, mau membangun bangsa ini, mau memperbaharui gereja, mau mencintai generasi-generasi ke depan, yaitu dimulai dengan one student at a time, satu mahasiswa demi satu mahasiswa. Dan itulah yang mau kita lakukan sebagai pengurus di POFH. Saya percaya, seperti kalimatnya Daniel Burdane, mantan Sekjen Perkantas Dunia, the greatest missionaries, misionaris terbesar, terbaik di dalam pelayanan mahasiswa, itu bukan staff, bukan hamba Tuhan seperti saya yang jadi pembicara. Misionaris terbesar di dalam pelayanan mahasiswa itu adalah mahasiswa itu sendiri. Kalianlah orang yang paling krusial, paling signifikan, paling mengerti, dan paling bisa masuk dan mengajak mahasiswa demi mahasiswa berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Karena itu, ya saya tutup dengan apa yang Petrus katakan ya. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu itu semakin teguh. Dan saya berdoa di dalam pergumulan ini, teman-teman, panggilan dan pilihanmu semakin teguh, dan itulah yang juga yang teman-teman usahakan dengan sungguh-sungguh. Untuk terus menikmati perjumpaan dengan Tuhan, terus mengerjakan misinya, dan itu mungkin membawamu ke jalan ketaatan dan jalan pengorbanan, tetapi di situ juga kau akan melihat Tuhan senantiasa melayani hamba-hambanya. Amin. Aku berhenti sampai sini dulu. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan, kalau ada waktu, kalau nggak ada, aku akan tutup dalam doa. Oke, terima kasih Bang Rey. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ini udah ada beberapa yang bertanya Bang. Sebentar aku akan share screen. Oke, apakah udah kelihatan? Udah ya. Oke, pertama nih Bang, pertanyaan yang paling banyak like-nya. Bang, ini pemahaman yang benar gak ya? Ya udah nggak apa-apa, yang penting melayani di POFH, misal jadi aktif jadi pemusik gitu, nggak usah jadi pengurus, kan intinya sama-sama melayani juga. Iya, kalau ditanya benar atau enggak, mungkin saya nggak bisa jawab langsung pragmatis seperti itu ya. Tapi saya mengakui memang jadi pelayan mimbar, jadi pengurus, jadi PKK, jadi usher, jadi pewarta, itu sama-sama pelayanan yang berharga di mata Tuhan. Tapi saya juga menyadari Tuhan panggil setiap kita itu berbeda-beda. Dan untuk beberapa rekan atau orang-orang, ya Tuhan panggil untuk terlibat lebih panjang dan lebih dalam. Bagi saya menjadi pengurus itu memang Tuhan berikan keyakinan untuk mau menggembalakan, peduli, sayang sama jemaat dalam waktu yang lebih lama dan dalam intensitas yang lebih besar. Dan mungkin teman-teman dikaruniai oleh beberapa sikap, beberapa karakter, karunia, talenta yang membantu teman-teman juga memang
mau gitu ya, dan suka gitu memperhatikan, memimpin, menggembalakan jemaat yang teman-teman layani. Kalau misalnya jadi bidang kakak, ya teman-teman dikaruniakan gitu kesukaan untuk memang mensupport, nanyain, peduliin. Kalau teman-teman jadi bidang acara, ya memang teman-teman punya kerinduan, keinginan untuk bukan cuma IO-in PJ ya, tapi kayak pelayan kita kayak apa sih kondisinya, eh, yang diberitakan setiap minggu tuh mau ngarahin jemaat ke arah mana, kesanggupan untuk bisa lebih intens dan lebih dalam memikirkan kondisi jemaat. Jadi bagi saya betul semua pelayanan berharga di mata Tuhan, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi Tuhan anugerahkan panggilan dan karunia yang berbeda, dan jika memang kamu Tuhan berikan kesempatan menggumulkan dan memang Tuhan nyatakan, ya itu berarti bukan masalah. Yang penting jadi pemusik aja deh, kan sama-sama layani. Itu masalah ketaatan. Kalau memang Tuhan panggil, maukah kau taat? Kalau memang Tuhan eh, arahkan, mau nggak kamu berjalan ke sana? Itu mungkin responku ya. Eh, aku nggak tahu apakah aku menjawab, tapi kalau mungkin belum menjawab, boleh tolong tanya lagi ya, karena pakai slide aku jadi nggak tahu kan maksudnya siapa yang bertanya. Tapi mungkin segitu dulu. Oke, thank you Bang Rey. Menurut aku sudah cukup jelas sih. Tapi kalau misalnya yang bertanya itu kurang jelas, boleh mungkin personal chat ke aku untuk bisa detail lagi atau personal chat ke Bang Rey. Oke, kita lanjut ya Bang. Pertanyaan kedua. Bang, terkadang suka masih bingung, standar seorang pelayan seharusnya standar seperti apa sih? Standarnya kalau pakai Alkitab ya pernah membunuh orang, itu yang kita baca tadi, pernah menganiaya. Ya bagi saya dari apa yang saya lihat di PJ, di PO, ya bagi saya yang pertama kalau ngomongin pakai standar ya, yang sadar bahwa dirinya semata-mata adalah manusia berdosa yang dikasihi Tuhan melalui Kristus. Itu bagi saya ya postur hati lah ya, postur hati yang sebenarnya bukan postur hati seorang pelayan, itu postur hati semua orang Kristen gitu ya, bahwa manusia berdosa yang sadar menerima kasih Tuhan melalui Kristus. Dan ya kalau pakai sesuai tadi yang tadi kita bahas, yang kedua kalau mau ditanya mau mau terbuka atau mau belajar tentang apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, apa sih yang Tuhan kehendaki untuk dia kerjakan dalam hidupnya. Ya kalau kamu nggak mau belajar atau kamu nggak mau cari tahu, gimana kamu akan mengerti misalnya Tuhan kehendaki kamu di FH untuk apa, kenapa dia berikan kamu kesempatan berkuliah di sini, kenapa kamu punya kesempatan ditawari pergumulan jadi calon pengurus. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kamu harus berpikir sebenarnya kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi. Ya, kalau kita nggak mau cari tahu atau nggak mau merenungkannya, ya jelas itu akan menjadi lewat begitu aja kayak begitu. Bagi saya ya ketersediaan atau keterbukaan untuk merenungkan, mau belajar, aku pikir itu satu hal. Ya, availability, dalam arti ya mau jadi pelayan ya harus bersedia menyediakan waktu, tenaga, kayak begitu ya. Kalau nggak mau nyediain waktu ya nggak mungkin lah jadi pelayan gitu ya, nggak mungkin jadi pengurus misalnya. Ya mungkin hal-hal seperti itu kali ya. Kalau ditanya maksudnya standar apa, misalnya aku nggak tahu pertanyaanmu mau mengarah kemana. Maksudnya standar harus sudah saat teduh misalnya gitu ya, harus sudah saat teduh, harus saat teduh 7 kali, nggak pernah bolong seminggu. Bagiku itu bukan standarnya, itu bukan itu bentuk
kita mau misalnya contoh menjaga diri kita untuk terus peka sama pimpinan Tuhan. Tapi bukan itu awalnya, gitu ya. Tuhan panggil kamu jadi pelayan bukan karena kamu bisa 1 di 7 kali nggak bolong. Tapi karena Tuhan telah panggil kamu dan saya menjadi pengurus, pemimpin, gembala buat domba-dombanya, maka dia rindu untuk memimpinmu karena dialah sang gembala sejati. Sebenarnya dia yang punya pimpinan untuk domba-dombanya. Dan kita mau dengar-dengaran dan kita rindu menyuarakan suara sang gembala sejati supaya domba-domba mengenal sang gembala. Jadi kamu bisa bedakan ya, yang mana maksudnya yang mana yang akibat, yang mana yang sebab, kasarnya begitu ya. Jadi kalau ditanya standar apa, harus saat teduh atau mungkin harus apa? Oh, apa eh, nggak nyontek atau apa kayak gitu. Maksudnya eh, kita masih mungkin jatuh, tapi kerinduanmu untuk belajar, untuk mengerti pimpinan Tuhan, tadi keterbukaan untuk mau Tuhan ngomong apa sih kalau dalam keadaan ini, ya itulah mungkin standarnya gitu. Jadi lebih ke arah seperti itu sih. Aku nggak tahu apakah aku menjawab maksud standar yang ditanya, tapi ya mungkin aku jawab segini dulu kali ya. Oke, terima kasih Bang Rey. Selanjutnya Bang, aku relate Bang diejek. Tadi kan Bang Rey bilang tuh sempat ada yang kalau misalnya diejek. Mungkin karena aku nggak berprestasi di FH atau mungkin CV-ku nggak sebagus teman-teman lain. Kalau kayak gini sikap apa ya Bang yang harus kuambil? Iya, ya terima kasih buat yang jujur sharing-nya. Ya kalau kita nggak bisa mengubah pendapat orang ya, maksud kita nggak bisa gini, kita nggak bisa, gua nih berkorban buat Tuhan ya, jadi lu jangan ejek gua ya, kita nggak bisa gitu ya buat orang mengerti. Ya aku sudah memberikan segalanya nih, makanya ada alasan kenapa gua nggak ikut ini, nggak ikut itu, maka CV gua nggak bisa serame lu. Ya lu mesti ngerti, karena gua komit nih buat Tuhan, maka lu jangan ejek. Ya kita nggak bisa kayak begitu ya. Kita udah bisa, maksud gini, Yesus saja jelaskan semua kebenaran tentang dirinya dan orang nganggapnya itu omongan yang keras dan kemudian meninggalkan dia. Paulus beberkan sejujur-jujurnya, tapi Raja Agripa pun yakin bilang, gila kamu, hampir-hampir aja kamu bikin aku jadi orang Kristen. Tapi itu bukan hampir-hampir dalam arti, wah bagus ya sharingmu, itu kan dalam ejekan. Gila lu ngomong apa sih, gila kalau gua nggak ini apa, kalau gue polos-polos aja gila, lu udah jadiin gue orang Kristen lu, kasar tapi itu sebuah ejekan gitu. Jadi ya kamu nggak bisa atur komentar atau pendapat orang, tapi yang bisa kamu lakukan ya buat dirimu sendiri ya taat, tetap lakukan bagianmu, tetap percayakan bahwa Tuhan yang memanggil adalah Tuhan juga yang mencukupkan. Kalau barang siapa itu ya, Matius 6:33 ya, barang siapa mencari kerajaan Allah, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan pedulikan. Jadi jalani dengan baik, taat, berintegritas. Nanti suatu saat mungkin akan Tuhan pakai ketaatan, integritasmu membuat orang bertanya-tanya, ih kok lu diragukan, lu ditanya, dipertanyakan, tapi lu tetap taat dan ternyata hasilnya masih bisa oke, kok bisa sih kayak begitu? Dan itu jadi kesempatan kamu bisa menyaksikan Tuhan. Jadi ya kalau pengalamanku, ya aku waktu itu ikut PO, terus ikut grup riset, dan dosen pembimbingku, dosen risetku itu kan ya Islam tapi ateis gitu ya. Jadi dia tuh kayak nanya lah, kamu tuh makin belajar sains, makin belajar fisika, kok malah makin ikut-ikutan begituan sih, ikut-ikutan keagamaan maksudnya. Harusnya kamu tahu lah, makin belajar sains kan kamu makin ngerti bahwa sebenarnya nggak ada yang lebih dari sekedar ya natural process dan sebagainya. Ya dia profesor, saya nggak mungkin ngomong ngebantah kayak apa.
Dan ya ya sudah, kadang-kadang ada waktunya saya nggak bisa lawan, saya nggak bisa kasih balasan apa-apa kayak begitu ya. Ya saya cuma bilang, waktu itu aku bilang, "Oh iya, iya Prof, tapi di PO itu ya aku bersyukur hidupku, berubah, akunya juga jadi tahu yang baik, yang benar." Ya aku pakai bahasa yang aku nggak mungkin pakai bilang, "Di situ aku bergumul dan Tuhan bukakan," ya nggak mungkin lah kayak begitu ya. Tapi aku pakai kalimat, "Di situ hidupku berubah, aku tahu jadi yang baik aku harus pilih seperti apa, aku juga jadi anak yang lebih ngerti harus gimana sama keluarga, dan mau ngapain mikirin buat setelah lulus juga nggak main-main." Ya, aku ngerasa sih ada perubahan ketika aku ikut di persekutuan itu. Jadi aku ya sama seperti Paulus, kita nggak perlu harus langsung mengubah cara orang memandang kita, tapi kita bisa tetap saksikan, tetap nyatakan, kenapa kamu setia, apa alasannya, siapa yang kepadanya kamu setia, apa itu mungkin responku ya. Thank you, Bang. Lanjut lagi ya, masih ada lagi. Oke, Bang, tapi ini sebenarnya mirip sama yang tadi sih. Cuma kalau ini lebih ke lomba dan organisasi. Sebenarnya pelayanan itu benar nggak sih? Nggak harus di PWFH, bisa juga pelayanan di lomba-lomba atau organisasi lain. Mungkin maksudnya lomba kalau menang lomba gitu kali ya, Bang. Iya. Atau memimpin sebuah organisasi. Ujungnya nama Tuhan dimuliakan. Aku sama jawab sama yang pertanyaan yang ketiga ya, mengambil peranan di PFAUI dan di organisasi lain. Itu rada mirip ya, dapat mencenderai esensi kami yang dimau Tuhan. Ya aku jawab pakai pengalamanku dulu ya. Aku waktu itu ikut HMD, Himpunan Mahasiswa Departemen, aku bidang PSDM, pengembangan sosial sumber daya manusia. Terus kemudian aku ikut POUI, PO MIPA karena waktu itu masih anggota bidang. Aku ikut dua itu. Kenapa aku putuskan ikut dua itu? Yang pertama karena waktu itu aku ngerasa bertumbuh di PO, kemudian di HMD ya karena aku ngerasa ya itulah teman-teman fisika aku gitu ya, dan aku pengen juga maksudnya kenal, bertumbuh, aku enjoy, aku suka gitu loh ikut HMD. Dan itu tahun pertama, dan waktu itu masih anggota bidang, sama dua-duanya sama-sama anggota bidang. Jadi ya secara waktu, secara kegiatan masih ngikut-ngikut doang, masih ya tanggung jawabnya masih nggak sebanyak itu. Nah tahun berikutnya itu kan aku diminta bergumul jadi koordinator, dan teman ketua HMD-ku maju jadi calon ketua BEM-MIPA. Dan kalau ya kalian juga di EVA sama lah ya, kan di setiap calon ketua tuh punya tim sukses sendiri ya. Dan tim sukses itulah yang akan diplot-plot nanti jadi ketua, jadi bidang apa, ya kayak kita pilpres gitu lah ya. Nah, waktu itu aku diminta buat lanjut, ya ikut tim sukses gitu ya. Nanti lu akan pegang bidang apalah kayak begitu. Ini bantu dia lah untuk terpilih. Aku diminta menjadi koordinator, aku diminta jadi tim sukses untuk naik ke BEM-MIPA, dan di tahun itu aku diajak untuk ikut grup riset nanoteknologiku di fisika tentang studiku. Nah di situ aku sadar ini tiga-tiganya kesempatan yang penting, yang signifikan, tapi aku nggak mungkin kerjain semua. Nah sebenarnya aku juga mau ngajak teman-teman dalam pergumulan sadar gitu ya, limit atau batas diri dan waktu kita gitu. Yang nggak mungkin berubah apa? Studi. Studi itu kan jelas ya, udah plot kayak begitu. Secara jadwal, aku lihat sisa waktu kosong aku itu cuma tinggal 3 hari dua atau 3 hari lah. Karena sisanya ada hari-hari yang lab. Kalau lab itu berarti kan hari sebelumnya itu harus mungkin akan kepake buat labnya, buat praktikumnya dan sebagainya, buat laporannya. Jadi sisa mungkin
waktu luang itu 3 atau 4 hari. Kemudian plot yang nggak mungkin hilang lagi apa? PJ dan PD. Itu udah nggak mungkin tergeser. Jumat siang, Kamis sore, Selasa pagi. Itu udah diplot. Mau jadi pengurus, mau nggak jadi pengurus, itu bagianku jadi murid, bertumbuh. Itu diplot. Nah, sisalah waktu kosong itu. Nah, dari waktu kosong itu 3, untuk 3 pilihan itu, aku sadar, nggak mungkin ini. Kalau aku mau jadi tim sukses, koordinator, grup riset, itu kan pasti butuh waktu buat kerja kelompoknya bareng, diskusinya, rapatnya, koordinasinya. Nah, aku harus milih. Ya begitu. Nah, ini sebenarnya berkaitan juga sama nanti sesi yang kedua ya. Aku diminta poin tentang FOMO dan sebagainya. Ya, aku harus milih. Dan ya, long story short, aku milih, maaf, aku nggak ikut yang lanjut ke BEM. Jangan salah, aku suka berorganisasi, networking, dan sebagainya. Tapi aku sadar, jadi koordinator, tanggung jawab yang besar, dan Tuhan kasih visi itu, itu bukan cuma sekedar masalah, oh di PO itu anak-anaknya lebih lebih alim ulama, lebih angelic gitu ya, lebih malaikat-malaikatan. Saya berantem waktu jadi tim inti sama tim inti yang lain kayak gitu ya, setan-setanan. Tapi ya saya sadar gitu, ada porsi, ada bagian di mana saya sadar kalau saya pilih itu, saya lebih bergantung sama Tuhan dan saya bisa berdampak lebih luas. Bukan cuma sekedar saya bisa dapat apa, saya bisa dapat pengalaman apa, saya, tapi di mana saya bisa lebih bergantung sama Tuhan. Doa saya itu, pilihan mana yang membuat saya lebih bergantung sama Tuhan, dan yang kedua, pilihan mana di mana saya bisa berdampak buat orang lain lebih signifikan atau lebih luas. Bukan cuma sekedar untuk dapat, weh masuk lo BEM MIPA, ketua bidang ini, weh ketua PO lu, weh ikut grup risetnya Prof ini yang terkenal susah, kayak gitu. Akhirnya saya pilih 2 itu. Apakah semua lancar? Enggak. Waktu jalanin 2 itu, yaitu contohnya saya berantem sama tim inti karena masalah rapat koordinasi. Saya hampir mau mundur dari ketua. Saya bohong-bohong, bilangnya mau ini pada ngerjain itu, izinnya mau ini tapi ngerjain itu. Ya itu pengalaman, maksudnya itu pengalamanku gitu ya, bukan berarti satu keputusan belakangnya baik gitu ya. Kalau teman-teman harus milih pelayanan di lomba-lomba organisasi, nama Tuhan dimuliakan, please jangan cepat bilang semuanya ini kan juga demi Tuhan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Lihat dulu, cek dulu hatimu, benarkah sungguh-sungguh untuk nama Tuhan dimuliakan? Kalau memang benar, Tuhan akan sanggupkan, ya mau gue jalanin. Tapi kamu nggak akan bisa pura-pura, yang kayak aku bilang ya, pura-pura berkorban, pura-pura bersedia mengasihi yang lain, pura-pura peduli. Kamu pasti akan korbanin, kamu pasti akan tepis salah satu, kecilkan salah satu, salahkan salah satu. Maka saya sering ngobrol gitu ya, maaf ya kalau jadi AKTB saya tuh saya memang rada galak. Saya akan bilang, kenapa kalau ada masalah yang paling gampang disalahin itu pelayanan? Ya karena aku masih terlibat PO sih, jadi kalau ada apa-apa aku mundur dulu dari pelayanan. Kenapa paling pertama di blame itu PO? Padahal PO nggak ngapa-ngapain. Kamu habis waktu bukan di PO juga kok. Tapi kenapa PO yang paling gampang penyebab hektik, kesibukan dan sebagainya? Saya sering tanya begitu. Ya tujuannya bukan utamakan bukan maksudnya PO yang terutama gitu ya, tapi maksudnya ya coba lihat gitu, apa sih yang sebenarnya terjadi. Ya sekali lagi ini nggak bisa disamain buat semua orang,
Maksudnya nggak bisa keputusan satu orang itulah keputusan orang dia yang tertentu, yang ini yang diterima Tuhan, yang itu nggak diterima Tuhan. Ya, at the end itu keputusan pribadi, tapi aku mau bilang eh, ya kamu perlu gumulkan dengan baik-baik. Minimal 2 itu ya. Keputusan mana yang membuatmu semakin lebih bergantung sama Tuhan. Yang kedua, keputusan mana yang membuatmu bisa mempengaruhi atau menjadi berkat lebih signifikan untuk orang-orang yang Tuhan kasih. Thank you Bang Rey. Wow, Wah, menampar sekali ya. Nggak cuma buat calon pengurus tapi juga pemersaat ini. Oke, ini ada pertanyaan kedua terakhir karena tadi ada yang ngasih ke aku secara anonimus. Ini Bang, gimana ya Bang? Aku udah ngerti esensi pelayanan, tapi masih khawatir nggak bisa kerjasama dengan orang-orang yang kurang aku suka. Ini gimana caranya Bang? ya, aku jawab, maaf ya, rada gamblang ya. Kamu nggak bisa tahu. Ini yang aku bilang. Dan ini aku nggak, I'm not blaming. Aku juga bukan complain, I'm not complaining either. Tapi inilah cara kita memang hidup. Kita kebiasaan punya akses untuk instant result, instant connectivity, instant apa ya? Ya, contoh nonton YouTube, nggak suka ads-nya, skip ads. Pengen lihat dulu hasil belakangnya kayak apa. Kalau sesuai baru dimundurin, lihat dari awal. Tapi relationship doesn't work like that gitu ya. Relasi itu nggak bisa digituin. Kamu nggak bisa fast forward, lihat ujungnya, kamu akan berhasil atau enggak. Oke, kalau berarti yakin, kamu mundurin. Dan itu pun juga bukan cara Yesus gitu ya. Walaupun Yesus Maha tahu, dan yes, apakah Yesus tahu Yudas akan mengkhianat? Iya, tapi cara dia menjalani relasi itu ya dengan dijalani hari demi hari, dan setiap perjalanan hari demi hari adalah sebenarnya kesempatan buat Yudas bertobat. Jadi ya kamu nggak bisa unboxing relasimu dengan rekan-rekan pelayanan di awal seperti apa. Kalau kesengsem, kalau setuju, barulah kamu beli. Kamu perlu berjalan bersama, dan aku akan bilang, ya ini satu topik yang lain ya, manajemen konflik. Jangan takut buat konflik. Jangan takut buat berbeda pendapat. Jangan takut untuk berbeda cara pandang. Kenapa? Karena bukan konfliknya yang jadi masalah, tapi konflik yang nggak diselesaikan, konflik yang nggak diomongkan, konflik yang lebih banyak asumsi daripada komunikasi. Itulah yang mengkhawatirkan. Tapi konfliknya, orangnya, itu nggak mengkhawatirkan. Kamu lihat Kisah Rasul 15, Kisah Rasul 15 ya, 15 bagian-bagian terakhir, aku lupa ayatnya. Pertikaian atau perseteruan Paulus dengan Barnabas. Itulah juga salah satu bukti kenapa kita nggak dibuat-buat ya. Paulus yang begitu hebat yang tadi kita bahas, itu Paulus yang berantem. Paulus yang berantem sama Barnabas. Sampai akhirnya pisah kelompok. Tapi di akhir kita lihat mereka rekonsiliasi. Paulus nggak mau bawa Yohanes Markus, Barnabas bilang bawa. Semua benar, dua-duanya argumennya tepat, tapi bisa berbeda. Dan kadang-kadang ada perbedaan yang nggak terselesaikan. Tapi perbedaan nggak terselesaikan bukan berarti pekerjaan Tuhan jadi terhambat. Jadi jangan takut kalau bekerja sama dengan orang yang kamu nggak suka, berbeda, atau memang terang-terangan kontras begitu ya. Ya, tapi Tuhan telah persatukan kita menjadi satu tubuh Kristus. Jadi siapa kita bisa bilang, aku nggak cocok sama dia nggak cocok sama aku, kita sebaiknya jangan satu tubuh. Kita sudah diberi minum oleh satu roh, oleh satu tubuh di dalam Kristus. Jadi jangan takut untuk bekerja sama. Sebaliknya, jalan bareng, makin belajar sisi lemah dirimu, sisi lemah dirinya, semakin tahu
kamu butuhnya apa, kalau dia tipenya begini, butuh bertumbuhnya di aspek apa, aku bertumbuh di aspek mana, hal-hal seperti itu. Jadi ya bagiku itu juga memperkaya dirimu secara pribadi. Kalau sepanjang hidupmu kamu cuma ketemu orang yang setipe, sejalan pikir, apa ya, sekacamata sama kamu, ya kaget kamu masuk dunia nanti. Jadi pengalaman juga bekerja dengan berbagai tipe orang, berbagai jenis orang, menurut itu juga salah satu pengalaman lah, belajar bertumbuh bersama di PO. Aku berantem sama temen tim intiku, ya beda-beda ya. Ada yang panik modelnya senggol bacok, ada yang panik modelnya marah-marah, ada yang panik modelnya diam 1000 bahasa. Ya gimana kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kita merhatiin hal yang sama gitu. Kita pedulin hal yang sama. Ada yang panik ketawa-ketawa, ya ada juga tuh yang kayak gitu ya. Dibawa ketawa terus. Kita kan jadi berasanya, lu tuh merhatiin nggak sih? Atau semua dibecandain misalnya. Nah, kadang-kadang yang kayak begitu-begitu, yang menolong kita belajar rendah hati, yang ketawa-ketawa belajar, oke, jaga sikap, yang panik juga belajar, ya bukan cuma lu doang yang paling peduli sama pelayanan ini gitu loh, nggak apa, banyak yang juga peduli kok, nggak usah merasa terlalu paling tersalibkan, itu bibit-bibit sombong rohani kayak gitu, hal kayak begitu yang bisa pelajari. Ya itu mungkin responsnya, sorry terlalu dragging out. Oke, thank you Bang. Setuju banget, setuju banget. Ini ada satu pertanyaan terakhir yang nggak masuk di Slido Bang. Ada yang pertanyaan titipan. PFH bukan berdiri karena program dan sebagainya, tapi hubungan dan relasi dengan Tuhan. Tapi kenyataannya seringkali karena terlalu banyak tanggung jawab yang dikerjakan, justru kita mengutamakan program dan akademis dibanding hubungan pribadi dengan Tuhan. Gimana ya Bang mengatasi hal ini? Ya. Aku akan bahas itu mungkin di tantangan pelayanan karena itu yang diminta juga bagaimana antara pelayanan dengan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tapi sederhananya mungkin aku bilang kalau memang saya diajarin prinsip begini ya. Misalnya, jangan karena jadi pengurus, jangan karena rapat kamu tinggalin akak kamu. Jangan karena kamu perhatiin akak kamu nggak saat teduh pribadi. Jangan karena kamu nemenin akak kamu main sampai jam 3 pagi, tapi kamu nggak saat teduh pribadi. Jadi, beberapa hal seperti itu mengajarkan saya bagaimana menyusun prioritas. Studi penting, pelayanan penting, saat teduh penting, tapi kamu harus bisa susun yang mana yang menjadi fondasi, yang mana yang bertumbuh di atas fondasi tersebut, yang mana yang kalau ditarik semuanya berantakan, yang mana yang kalau ditarik ya sebenarnya nggak kenapa-napa. Ya bagi saya ya hubungan dengan Tuhan itu adalah fondasi, itu nggak terlihat. Kamu saat teduh, kamu nggak saat teduh, orang nggak langsung tahu. Tapi hubunganmu dengan Tuhan, ketika kamu memberi diri dilayani oleh Tuhan, itulah yang menolong kamu bisa bersikap ketika studimu ternyata nggak seperti yang kamu bayangkan, ekspektasi kuliahmu ternyata lebih dari apa yang kamu pikirkan. Ketika di pelayanan, kamu sebenarnya udah sediain 10.000, ternyata permintaan pelayanan minta 15.000, mau nggak bayar selisih 5.000-nya. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang tanpa kita sadar ya membuat kita jadi goyah, salah ambil keputusan, ketika udah mulai salah tingkah sama diri sendiri, mulai salah tingkah sama yang lain, menyakitin sesama. Makanya kalau misalnya tadi pertanyaannya karena kesibukan dan kuliah atau nggak berjalan atau hubungan pribadi dengan Tuhan nggak berjalan, ya saya dorong misalnya contoh nanti yang jadi ketua bidang atau pengurus
Komitmen, jangan bikin rapat minggu. Misalnya rapat maksimal 2 jam. Tapi jelas agendanya, persiapan dulu sebelum rapat supaya masing-masing waktu rapat itu nggak dari nol, bahas semua dari awal dan sebagainya. Contoh, ini hanya contoh ya. Dalam rapat 2 jam, setengah jamnya itu committed nggak berubah untuk sharing kondisi atau sharing firman Tuhan. Hal-hal kecil sederhana seperti itu untuk menolong mengingatkan kita. Jadi nggak cuma dilempar, ya yang penting lu jaga teduh, jaga studi, jaga balance hidup lu sendiri lah ya. Yang penting datang ke gua semuanya lagi seimbang. Ya kalau memang itu jadi kesulitan jemaat atau kesulitan pengurus, ya make effort untuk hal itu. Atau itu menjadi masalah anak bidangmu, make effort untuk hal itu. Nah itu mungkin hal praktisnya ya. Tapi poinnya adalah bagi saya tadi pelayanan itu pertama dan terutama apa? Panggilan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kamu nggak mungkin membawa atau melayani orang berjumpa dengan seseorang yang juga kamu jarang jumpai. Kamu nggak mungkin menyaksikan dan ceritakan tentang seseorang yang kamu juga nggak kenal untuk mengajak orang tersebut datang kepada orang yang kamu nggak kenal. Itu hanya akan membuat frustasi, aneh, bingung. Kamu akan mulai pelan-pelan merasa munafik. Ini aku cuma bohong-bohongan, nggak jelas. Karena kamu nggak tahu kepada siapa kamu bawa orang, menceritakan tentang apa. Dan ketika kamu nggak punya topik, ketika kamu nggak tahu kepada siapa, apa yang kamu ceritakan, paling gampang ceritain siapa? Ceritain diri sendiri. Dan kalau udah mulai ceritain diri sendiri, udah nggak akan ada habisnya. Semua tentang aku yang udah begini, aku yang udah begitu, kamu biasanya lihat aku, kamu saya ngertiin aku, dan sebagainya. Jadi, saya pikir hal-hal seperti itu bisa jadi pertimbangan untuk secara praktis, kalau memang benar jadi. Ya, itu mungkin responku. Terima kasih Bang. Demikianlah Q&A pada hari ini. Boleh Bang Rey ditutup di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat adik-adik, buat rekan-rekanku, khususnya teman-teman yang bergumul jadi calon pengurus FH. Tuhan, satu hal yang aku mohonkan, jangan biarkan mereka memutuskan atau bahkan berjalan melayani tanpa yakin bahwa Tuhan berjalan di depan mereka, tanpa yakin bahwa sesungguhnya Tuhan hadir untuk menolong dan melayani mereka, bahwa hari demi hari mereka membutuhkan kuasa, pimpinan, pelayanan Tuhan melalui Kristus untuk mereka bisa sanggup menyaksikan Kristus kepada orang-orang di sekitar mereka. Tuhan yang terus pimpin dan sertai, berikan pertumbuhan, berikan pemahaman, dan kalau memang pada waktunya Tuhan panggil, berikan mereka kesanggupan untuk mengerjakan panggilan pelayanannya daripada Tuhan, untuk taat dan rela berkorban, supaya orang boleh mengenal Tuhan dan jemaat boleh dibangun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Rey. Teman-teman, tadi Bang Rey udah bilang bahwa dalam memutuskan, mari kita pikirkan pilihan yang membuat kita makin bergantung sama Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Mari terus ingat untuk tempatkan Tuhan di dalam hidup kita, biarlah Tuhan yang menjadi center dalam hidup kita, dalam kita memilih pilihan apapun itu, mari kita prioritaskan Tuhan. Aku mau mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita, Jesus be the center of my life. Just sing it out tonight, one voice.
Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, we say, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, and nothing else matters. Nothing in this world will do. No one comes close. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Oh, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus,
mengundang Raya untuk menutup sesi ini di dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu sampai pada hari ini Tuhan, kami masih boleh dalam perlindungan kasih penyertaan Tuhan saja. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami telah menyelesaikan pembinaan kami mengenai esensi pelayanan. Kami mengetahui bahwasannya dalam berpelayanan ini semua bukan karena kekuatan kami, tapi melainkan ini semua panggilan kami untuk terus memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Dalam pergumulan setiap calon pengurus nantinya Tuhan, aku percaya Engkau yang akan terus menemani mereka, melingkupi mereka hingga terus membawa mereka dalam damai sejahtera, sehingga dapat memutuskan bahwasannya pelayanan ini bukan hanya sekedar untuk memegahkan diri ataupun sebagai kewajiban manusia, tapi ada kesadaran bahwasannya ini semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja, dan ini semua adalah yang mau Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk boleh benar-benar berpikir, boleh benar-benar merenungkan apa yang menjadi panggilan kami nantinya, terlebih dalam pelayanan kami di dunia yang jahat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya dan akan melanjutkan juga pembinaan kami pada sesi kedua. Tuhan yang terus mampukan kami, jaga kami, sertai kami Tuhan, untuk Roh Kudus-Mu boleh bekerja di atas pribadi kami Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, amin. Baik teman-teman, sesi ini telah selesai. Aku persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Oke, shalom teman-teman. Sesi kedua pembinaan calon pengurus sudah selesai nih. Mungkin masih ada waktu 2 menit lagi. Berarti kalau gitu aku boleh dong tanya-tanya ke teman-teman yang ada di sini. Apa yang paling berkesan dan didapatkan dari sesi kali ini? Mungkin boleh kita tanya Jelin. Hai Jelin. Halo Mbak. Oke, gimana nih Jelin? Apa hal yang paling berkesan, yang paling menyentuh hati kamu dari sesi pembinaan kali ini? Yang paling menyentuh hati aku adalah firman-Nya. Iya, of course. Maksudnya bagian mananya nih Jelin? Kayak ada kata-kata khusus yang kamu kayak ingat? Tentang kembali mengingat bahwa kita tuh melayani Tuhan itu maksudnya Tuhan juga melayani kita di dalam dunia ini. Jadi kita juga sebenarnya ya melayani jangan lihatnya sebagai suatu hal yang kayak Tuhan cuma nuntut kita melayani, tapi itu sesuatu yang Tuhan lakukan terlebih dahulu buat kita. Oke, terima kasih Jelin. Oke, karena masih semenit lagi, berarti aku boleh nanya lagi satu lagi. Jonas. Hai Jonas. Oh Mbak. Oke, Jonas, bagian mana nih yang paling berkesan? Apa yang kamu dapetin tadi dari firmannya Bang Rey? Mungkin di luar dari firman ini sih Mbak, yang berkesan tuh pertanyaan-pertanyaan tadi sih. Oh iya, boleh. Pertanyaan-pertanyaan tadi tuh kayak relate semua gitu, dan nggak tahu ya. Jadi makin menggumul ya, malah jadi bikin bingung sebenarnya, karena pertanyaannya dijawab dengan sangat jelas gitu kan. Jadi kayak ya tapi gitu sih. Ya udahlah, intinya makin bingung sih Mbak sebenarnya habis ikut sesi ini kayak. Tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Terus didoakan dan digumulkan. Dan gak apa-apa kalau misalnya masih bingung. Habis ini kita ada satu sesi lagi yang akan ngebahas tentang tantangan pelayanan. Di situ kalian bisa benar-benar tanya Bang Rey semua hal yang semoga tidak tambah membingungkan ya teman-teman. Jadi sekarang makasih banget Jonas dan Jelin tadi udah menjawab. Teman-teman, sekarang kita akan istirahat dulu. Dan kita akan kembali lagi di Zoom ini pukul 14.50 ya. Jangan sampai terlambat karena kita akan bahas topik yang gak kalah menarik tentang tantangan pelayanan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Sampai ketemu. Bye-bye.